Halo, seorang ahli filsafat Stoik Romawi kuno bernama Seneca pernah berkata, "Kita lebih sering menderita di imajinasi daripada di kehidupan nyata." Khawatir adalah perasaan yang pasti kita semua kenal. Berapa kali kita menghabiskan malam hanya untuk menebak-nebak apa yang akan terjadi besok, membayangkan segala skenario terburuk seolah-olah besok adalah penentu akhir dari hidup kita. Atau sibuk memikirkan bagaimana alur percakapan yang bahkan belum tentu kapan akan terjadi. Kita sering menganggap ini adalah suatu bentuk kepedulian, tanda bahwa kita bersiap-siap. Namun faktanya, khawatir tidak akan menyiapkan kita sama sekali. Justru malah sering membuat kita lumpuh, terjebak dalam pertanyaan yang tak ada habisnya, menguras mental, menghabiskan waktu, demi masalah yang seringkali hanya kita ciptakan sendiri. Padahal waktu dan energi itu bisa saja kita gunakan untuk menghadapi masalah yang benar-benar nyata. Lantas, kenapa kita seperti candu dengan perasaan ini? Secara alami, kita sebagai manusia memang memiliki kemampuan untuk berpikir jauh ke depan. Lagi pula, itulah yang menjadi kunci utama kenapa manusia bisa maju seperti sekarang. Kemampuan untuk membuat rencana, menyusun strategi, membangun peradaban, sehingga pantaslah kita selalu ingin berpikir jauh ke depan demi mencapai tujuan dan meminimalisir resiko. Namun untuk khawatir, itu lain cerita. Khawatir bukanlah suatu bentuk perencanaan. Khawatir adalah ketika kita mencoba mengatur hal yang di luar kendali kita, sambil kita tidak melakukan apa-apa di dunia nyata. Perencanaan mendorong kita untuk melangkah mengambil keputusan, sedangkan khawatir justru cuma menahan kita di tempat. Bahkan ironisnya, sering khawatiranlah menjadi penyebab utama terwujudnya apa yang kita khawatirkan itu. Karena khawatir akan kegagalan, khawatir akan resiko, lalu kita memilih untuk tidak bertindak. Akibatnya ya jadi beneran gagal. Bukan karena takdir, tapi karena kita tidak pernah mengambil keputusan itu. Bahkan khawatiran bisa merusak momen yang seharusnya indah. Berapa banyak hubungannya rusak, bukan karena memang ada pengkhianatan, tetapi cuma karena ada rasa khawatir atas bayangan pengkhianatan yang terus dipelihara. Seseorang yang tulus mencintai atau peduli pada kita, malah kita ragukan, kita curigai, kita interogasi, hanya karena kita terus pelihara bayangan bagaimana kalau suatu hari nanti dia mengkhianatiku. Sementara hari-hari indah yang seharusnya kita syukuri, perlahan terkikis oleh rasa takut akan kekhawatiran kita itu. Padahal apa yang kita takutkan mungkin tidak akan pernah datang. Kita sibuk melindungi diri dari luka yang belum tentu ada, hingga akhirnya kita sendiri yang melukai hubungan kita. Jadi di titik ini, apakah intinya kita mesti berhenti khawatir sepenuhnya? Bukan, itu tidak mungkin. Khawatir itu mau atau tidak, itu akan tetap datang. Namun ketika perasaan itu datang, kita mesti bertanya kepada diri kita, apa yang sebenarnya kita khawatirkan itu? Apakah itu nyata atau hanya bayangan ketakutan kepada hal yang tidak bisa kita kendalikan? Para ahli filsafat Stoik setuju bahwa tugas kita dalam hidup bukanlah untuk menguasai masa depan, melainkan tugas kita hanya satu, melakukan yang bisa kita lakukan hari ini dengan apa yang kita punya sekarang. Intinya, asalkan kita sudah berusaha pada apa yang bisa kita kendalikan, fokus dengan apa yang kita bisa lakukan di waktu sekarang, selebihnya ya serahkan pada sesuatu lebih besar dari kita. Mau itu Tuhan, takdir, waktu, alam semesta. Ditambah juga kita mesti sadar dan memaklumi satu kenyataan yang pasti di alam semesta ini, yaitu tidak ada yang kekal. Segala hal akan berakhir. Mau itu buruk atau baik, masa senang maupun penderitaan kita. Karena inilah yang sering menjadi asal lahir kekhawatiran. Kita khawatir akan kehilangan, khawatir akan masa depan yang tidak seindah hari ini, sehingga kita tidak melakukan apa-apa atau membuang kesempatan yang datang ke diri kita. Ada sebuah kutipan, jangan menangis karena itu telah berakhir, tapi tersenyumlah karena itu pernah terjadi. Sederhana namun penuh dengan makna. Dimana kalau memang semuanya akan berakhir, lantas mengapa kita rela menghabiskan kesempatan berharga sekarang demi mencoba mengendalikan apa yang di luar kendali kita? Ya, ada resiko di hari nanti. Ya, nanti semuanya akan berakhir. Namun memang itulah fakta alam semesta ini. Dan kita mesti belajar menerimanya. Jadi daripada cuma menakut-nakuti kita dengan khawatiran, lebih baik kita bangun momen yang berharga di waktu sekarang. Lalu cobalah jaga agar momen itu selalu indah. Dan ketika nanti akhirnya momen untuk berpisah telah tiba, ya maklumilah.
Lagi pula tiada yang tahu juga siapa yang akan pergi duluan. Jadi lain kali ketika kita mulai terasa khawatir, berhentilah sejenak. Ambil nafas dan tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah ini sesuatu yang bisa gue kendalikan sekarang? Apakah ada yang bisa gue lakukan untuk mengubah hasilnya? Kalau jawaban dari kedua pertanyaan itu adalah tidak, maka ya sudah, jangan dipikirkan lagi. Lebih baik kita fokus saja pada apa yang bisa kita lakukan pada detik ini. Karena kadang melepaskan apa yang ada di pikiran kita bukan berarti kita kalah atau kita tidak peduli. Kadang melepaskan itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa benar-benar bebas untuk hidup. Lagi pula, kita hidup di masa sekarang, bukan di masa depan. Nah, sekian dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan salam.